Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai. Lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara terkasih, pekerjaan pelayanan tidak boleh terhambat oleh apapun. Karena itu penting selalu membangun percakapan antar pelayan agar tercipta persekutuan kerja yang saling menguatkan. Mari kita bernyanyi dari Gita Bhakti 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Bapa yang maha baik, kasih-Mu atas kami tak terhitung dan tak terkatakan. Kami hanya bisa membilang syukur. Berkati ibadah kami. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar rohani kami diperkaya dengan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 17. 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Kitab 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Yang menyatakan, Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya, seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperintahkannya kepada mereka.
Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat jahat, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya, sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya, para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Israel adalah umat pilihan Allah yang dipersiapkan Allah untuk menjadi teladan dan contoh bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi Israel gagal untuk menjalankan tugas dan panggilan mereka karena mereka begitu kuat dipengaruhi oleh kebiasaan dan adat istiadat, serta semua yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka. Ibarat saudara-saudara, lampu merah adalah tanda larangan yang paling jelas dan tegas, di mana tidak boleh ada yang melewatinya. Kalau melewati, maka akan mengalami bahaya. Traffic light itu ada lampu kuning, lampu hijau, dan lampu merah. Sebagai peringatan bagi setiap orang pengguna jalan raya untuk menaatinya atau mematuhinya. Nah, demikian juga umat Allah Israel sudah diberikan banyak peringatan, baik lewat Taurat Allah, Taurat Tuhan, baik lewat para nabi atau hamba-hambanya yang senantiasa mengingatkan mereka agar mereka
tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyakiti hati Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, Israel sekali lagi gagal untuk menjalankan tugas panggilan mereka. Mereka terpengaruh dengan berbagai macam keadaan di sekitar mereka. Bahkan mereka jatuh dalam berbagai macam penyembahan berhala. Demikianlah kehidupan umat Allah Israel. Sebagai umat yang dikasihi Allah, telah melanggar berbagai peraturan, larangan, dan peringatan-peringatan Allah kepada mereka, baik melalui kitab-kitab Taurat maupun apa yang disampaikan oleh para nabi, tukang tilik, dan hamba-hamba Tuhan yang diutus untuk mengingatkan Israel terus-menerus. Nah, saudara-saudara, dalam bagian perikop ini kita baca di sana bahwa mulai dari ayat 7 sampai dengan ayat 23, perbuatan jahat umat Allah itu sangat menyakiti hati Tuhannya. Sebanyak 2 kali dari ayat 7 sampai dengan ayat 23, kalau kita baca di sana dikatakan bahwa Tuhan sangat sakit hati atas perbuatan umat yang melanggar perintah dan peraturannya. Ayat 11 dan ayat yang ke-17. Nah, saudara-saudara, kita bertanya, apa sebenarnya perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh umat Allah Israel? Ada minimal 3 pelanggaran berat umat Allah. Antara lain, mereka meninggalkan segala perintah Tuhan. Ayat 16. Mereka membuat patung-patung menyembah tentara-tentara langit, beribadah kepada dewa-dewa Baal, seperti bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Itu juga dalam ayat yang ke-16. Yang kedua, bahkan mereka mempersembahkan anak mereka sebagai korban bakaran. Dan yang ketiga, mereka melakukan tenung. Itu di ayat yang ke-17. Jadi kita lihat di sana, saudara-saudara, mereka sekali lagi meninggalkan segala perintah Tuhannya. Mereka membuat patung-patung, menyembah tentara langit, beribadah kepada dewa-dewa Baal, seperti bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Bahkan mereka mempersembahkan anak-anak mereka sebagai korban bakaran dan melakukan tenung dalam ayat yang ke-17. Nah, saudara-saudara, perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah ialah apabila umat itu menduakan Allahnya, menempatkan kuasa-kuasa lain di samping Tuhannya. Ini sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Dalam perintah yang dikeluarkan oleh Musa dalam 10 perintah Allah, yang pertama sudah disampaikan di sana. Akulah Tuhan Allahmu yang telah mengeluarkan kamu dari tanah Mesir. Jangan ada Allah lain di hadapan hadiratku. Nah, umat Allah sudah menempatkan kuasa-kuasa lain di samping Allah. Bahkan mereka tidak menyembah Allah, Yahweh mereka. Tapi justru mereka menyembah dewa-dewa Baal, bangsa kafir. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan inilah persoalan besar yang dihadapi oleh umat Allah. Apa yang terjadi? Kalau peringatan-peringatan Tuhan sudah disampaikan, berbagai cara Tuhan sampaikan kepada umat untuk taat kepada perintahnya, dengar-dengaran akan hukum-hukumnya, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyakiti hati Tuhan. Kalau itu sudah disampaikan berulang kali dan tidak digubris, maka pada akhirnya Allah akan mendatangkan hukuman kepada umatnya. Dan itu yang kita baca dalam bacaan Alkitab tadi. Allah Tuhan menghukum umat itu dengan membuang mereka ke negeri Asyur. Nah, itulah akibat daripada pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umat Allah.
tidak menggubris perintah-perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan peringatan-peringatan hamba-hamba Tuhan yang sudah menyampaikan semua ketentuan, ketetapan, dan hukum-hukum Tuhan setiap saat kepada umatnya. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan memperingatkan umat Allah, itu bukan karena Tuhan membenci, tapi karena kasih-Nya. Dia Allah yang panjang sabar. Dia berikan kesempatan kepada umat itu untuk bertobat. Karena itu Dia memberitahukan, memperingatkan, menyampaikan peringatan-peringatan kepada umat Tuhan lewat hamba-hambanya yang diutus. Dan kalau umat Allah tidak mau dengar-dengaran, maka penghukuman Allah akan terjadi. Jadi sebenarnya yang Allah tuntut daripada umat itu adalah pertobatan. Dan kalau kita bicara tentang pertobatan, itu artinya sadar akan segala kesalahan dan dosa-dosa, dan tidak berbuat lagi hal yang sama. Jadi berbalik dari jalan yang salah, kembali kepada Allah, dengar-dengaran akan perintah dan firman-Nya. Itu sebenarnya yang Allah tuntut dari umat-Nya. Ibu bapak dan saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan situasi dunia saat ini, maka ada berbagai macam peristiwa yang terjadi. Ada kebakaran hutan di mana-mana, banjir, tanah longsor, gempa bumi, peperangan. Dan yang paling menggembarkan, saya kira kita sama-sama tahu, adalah pandemi COVID-19 yang telah menewaskan jutaan manusia di dunia ini. Nah, jika kita bertanya saudara-saudara, apakah ini peristiwa biasa atau kebetulan saja? Atau jangan-jangan ini peringatan keras Tuhan kepada manusia di dunia? Kalau ini peristiwa biasa saja, kenapa tidak selesai-selesai? Apakah mungkin manusia telah berbuat banyak kesalahan dan dosa, sehingga peringatan-peringatan Tuhan tidak digubris? Lalu lewat berbagai cara, Tuhan mendatangkan hukuman kepada manusia di dunia, dengan maksud agar manusia dengar-dengaran, sadar, lalu kembali ke jalan Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila pelanggaran-pelanggaran terjadi terus-menerus dan peringatan-peringatan dari Tuhan tidak diindahkan, maka lambat atau cepat Tuhan bisa mendatangkan penghukuman. Dan saya kira apa yang terjadi dalam dunia di sekitar kita itu juga harus menjadi peringatan kepada kita, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Jangan sampai kita tidak menggubris semua peringatan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita melihat semua yang terjadi di sekitar kita, lalu kita anggap semua itu biasa-biasa saja. Saya kira ini sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan beriman. Karena saat ini saudara-saudara, ada penyembahan-penyembahan berhala dalam bentuk modern, di mana uang sudah seperti dewa yang disembah. Jadi tidak lagi ada penyembahan-penyembahan berhala seperti dulu, waktu umat Allah Israel. Tapi di zaman modern ini, ada dewa-dewa modern yang muncul dalam kehidupan manusia dan menguji iman dan percaya kita. Antara lain tadi saya katakan, dewa-dewa yang disembah itu adalah uang. Uang sangat penting bagi kehidupan manusia. Tapi apabila disalahgunakan, maka uang akan berubah menjadi mamon, menjadi dewa, sehingga hanya karena uang orang bisa saling membunuh. Hanya karena uang hubungan antar saudara bisa rusak. Hanya karena uang kakak beradik bertengkar, orang tua dan anak bermusuhan. Hanya karena uang persaudaraan bisa menjadi longgar.
Nah, di sana uang tidak lagi menjadi berkat, tapi uang telah berubah menjadi dewa, Mammon, yang disembah oleh manusia. Sehingga manusia takluk di bawah kekuasaan uang itu. Hal lain, saudara-saudara, yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ada peredaran narkoba yang mulai dari tingkat RT, RW, sampai perdagangan obat bius dengan bentuk kartel atau kekuatan-kekuatan yang menggunakan obat bius atau obat-obatan terlarang untuk diperdagangkan. Mereka mengorbankan jutaan manusia. Mereka tidak menghiraukan apakah manusia itu akan mati atau hidupnya menderita. Hanya karena kepentingan mereka. Maka ada banyak korban yang terjadi. Nah, saudara-saudara, ini juga bentuk-bentuk modern dari penyembahan berhala yang harus kita waspadai. Perdagangan orang untuk meraih keuntungan, maka terjadi perdagangan orang. Anak-anak di bawah umur diperdagangkan untuk kepentingan bisnis. Kita lihat ini kenyataan-kenyataan yang terjadi di sekitar hidup kita. Karena itu kita harus juga waspada. Anak-anak kita harus kita jaga dengan baik. Kita percayakan mereka untuk berhubungan dengan orang lain, bergaul dengan orang lain. Tapi kita harus waspada. Ada kekuatan-kekuatan duniawi yang ada di sekitar kita, yang kalau kita tidak waspadai, bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita. Mereka mungkin di rumah baik-baik, tapi begitu mereka keluar dalam pergaulan, apalagi kalau pergaulan itu pergaulan yang keliru dan salah, maka mereka bisa menjadi korban dari kekuatan-kekuatan duniawi. Nah, ini hal-hal yang harus kita waspadai. Perusakan lingkungan di mana-mana terjadi. Kita lihat akibat daripada itu terjadi tanah longsor di mana-mana. Karena orang mengambil atau merusak lingkungan, tidak menghiraukan lagi, sehingga akhirnya terjadi tanah longsor besar-besar. Banyak orang menjadi korban. Jadi karena kepentingan sekelompok atau segelintir orang, maka mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan, merusak lingkungan secara besar-besaran. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagai macam kesulitan, rupa-rupa penderitaan, berbagai macam penyakit, dan beban-beban hidup yang makin berat mengingatkan kita manusia juga, orang-orang percaya, untuk lebih sadar dan mau kembali dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Kembali kepada Tuhan yang melakukan kesalahan-kesalahan, yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat, yang menyakiti hati Tuhan. Tuhan minta untuk bertobat, kembali ke jalan yang benar. Jadi yang Tuhan minta adalah pertobatan, sadar, dan kembali tidak berbuat dosa lagi. Nah, inilah saya kira saudara-saudara apa yang mau Tuhan sampaikan hari ini kepada kita semua. Dalam rumah tangga dan keluarga, kita senantiasa belajar dari Tuhan dan firman-Nya. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan tidak hanya kita dengar, kita pahami, tapi tidak kita laksanakan dalam hidup sehari-hari. Peringatan dan larangan Tuhan itu sangat penting. Kita jadikan pegangan kita, agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh umat Allah Israel pada masa lalu. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan tidak ingin kita binasa. Dan karena itu, lewat berbagai cara Tuhan memperingatkan kita. Juga malam ini, dalam ibadah rumah tangga dan keluarga ini, firman Tuhan ini sebuah peringatan
yang indah bagi kita. Supaya kita mau menerima semua peringatan Tuhan itu dengan hati yang terbuka. Kita sadar akan segala kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kita. Lalu kita senantiasa mau hidup taat akan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengalami banyak kesusahan, kesulitan dalam hidup ini, jangan cepat-cepat kita menyalahkan orang lain. Jangan sampai juga kita menyalahkan Tuhan. Mengapa kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguhnya, sekuat tenaga, tapi kok hidup kita tidak berubah? Malah kesulitan dan penderitaan makin hari makin menjadi dalam hidup kita. Diperlukan kesadaran yang sungguh, introspeksi diri, dan terus bertanya, apa yang saya lakukan? Apakah ada yang tidak berkenan kepada Tuhan? Kalau itu kita sadari, maka cepat-cepatlah berubah. Cepat-cepatlah bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Tuhan Allah kita dalam Kristus adalah Allah yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dia senantiasa mau agar kita hidup seperti anak-anak yang dengar-dengaran akan perintah-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus, marilah sama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita menaikkan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena saat ini Tuhan mengingatkan kami kembali lewat firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena dalam perjalanan hidup kami, Tuhan terus mengingatkan kami supaya kami tetap setia dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami melakukan banyak pelanggaran, kesalahan-kesalahan, baik dalam ucapan, pikiran maupun perbuatan kami. Kadang-kadang kami tidak sadari apa yang kami perbuat menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati sesama kami. Karena itu Tuhan, biarlah Roh Kudus menuntun kami semua agar kami mau kembali hidup dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Biarlah peringatan Tuhan lewat firman Tuhan hari ini, pada malam ini, boleh kami jadikan itu pedoman bagi kami, pegangan kami untuk senantiasa hidup taat dan dengar-dengaran akan perintah-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih jaga dan pelihara kami sampai hari ini, di tengah-tengah berbagai macam kesulitan dan penderitaan yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan di sekitar kehidupan kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan masih terus jaga dan pelihara kami. Bahkan Tuhan masih terus memberkati hidup kami, sehingga malam ini kami boleh datang bersama-sama dalam persekutuan ibadah rumah tangga untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan nama Tuhan, bahkan mendengarkan sabda Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Tuhan tahu masing-masing kami dengan pergumulan kami. Tuhan kiranya mau dengarkan doa-doa yang kami sampaikan. Apabila ada banyak kekurangan kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan berkati keluarga-keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, supaya keluarga kami boleh menjadi keluarga yang menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Berkati kehadiran kami dimanapun ya Tuhan, agar kemanapun kami pergi, lewat ucapan dan sikap serta tingkah laku kami dan perbuatan kami, banyak orang mempermuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga, kepala-kepala rumah tangga
yang melaksanakan tugas dan pekerjaan. Tuhan berkati tugas-tugas dan pekerjaan mereka. Kami berdoa bagi kepala-kepala keluarga yang mungkin kehilangan pekerjaan. Tuhan senantiasa berikan kesabaran, kekuatan, bahkan jalan keluar kepada mereka, agar mereka boleh mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi berbagai pergumulan pekerjaan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam rumah. Tuhan berkati mereka, baik dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pergaulan mereka, dalam tugas-tugas dan pekerjaan mereka, dalam kehidupan rumah tangga mereka, dimanapun mereka berada. Kami mohon berkat Tuhan atas mereka, baik yang ada bersama-sama kami atau yang terpisah jauh dari kami karena tuntutan-tuntutan keluarga atau tuntutan pekerjaan. Tuhan jaga lindungi anak-anak kami dari segala macam ancaman bahaya, terutama pergaulan yang bisa membawa mereka dalam melakukan pelanggaran. Tuhan selamatkan hidup mereka. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi orang-orang tua lanjut usia, dimanapun mereka, Tuhan berkati mereka. Para janda, yatim piatu, para duda, dan anak-anak yatim piatu, Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan pelayanan di dalam jemaat Tuhan. Tuhan berkati para presbiter. Tuhan berkati ketua majelis jemaat, pendeta jemaat, dan keluarga masing-masing, agar mereka tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati kesehatan mereka, supaya mereka sehat untuk melaksanakan panggilan tugas dan pelayanan mereka. Berkati juga keluarga dan anak-anak mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk pimpinan sinode dalam tugas dan tanggung jawab. Tuhan berkati supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, mengambil kebijakan-kebijakan penting bagi perkembangan gereja di tengah-tengah berbagai kesulitan ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk program kerja di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan berkati sehingga semua program kerja, baik yang sudah dilaksanakan, yang sedang dilaksanakan, dan yang akan dilaksanakan, semuanya boleh berjalan dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Di tengah-tengah berbagai kesulitan yang sedang terjadi, tapi kami tetap percaya Tuhan dan berkat-berkat-Mu akan senantiasa melimpah di tengah-tengah kehidupan jemaat. Kami tak lupa berdoa bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan tolong mereka. Tuhan berkati proses pengobatan yang sedang mereka jalani, supaya kesembuhan akan mereka peroleh. Kuatkan iman dan percaya mereka, sehingga dengan demikian mereka tetap sabar, tabah, dan kuat untuk menghadapi segala pergumulan dalam hidup mereka. Kami tak lupa berdoa juga untuk bangsa, pemerintah, dan negara kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua aparat negara dalam tugas-tugas, baik di pusat sampai di pelosok-pelosok tanah air kami. Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa untuk para dokter dan para perawat yang sedang melaksanakan tugas-tugas vaksinasi di seluruh antero tanah air. Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk aparat keamanan dalam menjaga keamanan bangsa dan negara. Tuhan berkati tugas-tugas mereka. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami malam ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapa masuk bersama-sama kami. Tuhan jaga, lindungi, dan pelihara kami. Dengan kuasa-Mu, berkati kesehatan kami semua. Ya Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Doa ini kami persembahkan
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, marilah kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan mengingat pesan Alkitab. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat 7. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita menyanyi dari Gita Bakti 277 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara, mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.